Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir dalam kajian 40 hadis politik Islam, yaitu kajian satu kitab yang saya tulis dengan judul Al-Arba'una As-Sultaniyah fi Siyasah Asy-Syar'iyyah, 40 hadis tentang politik Islam. 40 hadis ini saya ambil dari kitab-kitab hadis baik Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i dan kitab-kitab hadis yang lainnya, dan juga dari kitab-kitab para ulama tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, tentang pentingnya belajar politik Islam. Bahwa jamaah sekalian, kita menjadi muslim harus muslim yang kafah, muslim yang komprehensif, yang utuh, holistik, ya, tidak menjadi muslim yang terpecah, parsial, ya. Kita jangan takut bicara politik di dalam masjid, karena dulu Nabi juga mencontohkan masjid dipakai untuk bicara politik. Politik Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam, karena kita memang muslim, maka world view-nya, paradigma berpikirnya harus Islam gitu. Menjadikan Islam sebagai kacamata untuk melihat seluruh aspek dan elemen kehidupan, termasuk masalah politik ini. Jamaah sekalian, ketika Nabi SAW berhasil dengan izin Allah memerdekakan kembali kota Makkah, atau dikenal dengan Fathu Makkah. Ketika Makkah ditaklukkan dan dimerdekakan, dan Ka'bah dikuasai kembali oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, dan kunci Ka'bah berhasil dipegang oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Fathu Mekah itu, dan ketika kunci pintu Ka'bah sudah di tangan Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan supaya urusan Ka'bah ini, urusan Masjidil Haram ini, ada yang mengatur, harus ada riayah, ada yang menangani orang-orang yang harus memberi minuman atau jamuan kepada jamaah haji, harus ada yang ngurus masjidnya, harus ada yang mengurus Ka'bahnya, bahkan pintu Ka'bahnya. Akhirnya Nabi SAW mengatur itu semua, ya, dan akhirnya diserahkanlah dan dipilihlah Bani Syaibah, ya, Bani Syaibah untuk memegang kunci Ka'bah.
Nabi menyerahkan kekuasaan Ka'bah dan kunci pintu Ka'bah itu kepada Bani Syaibah, karena memang Bani Syaibah ini dikenal orang yang sangat amanah dan tidak pernah dalam sejarah berkhianat. Jadi disinilah Nabi memberikan contoh bahwa memberikan amanah, memberikan kekuasaan adalah kepada orang-orang yang tidak hanya saleh, tapi istilahnya di dalam hadis itu adalah aslah. Tidak sekedar saleh, tapi aslah, yang paling saleh di antara mereka, yang paling amanah di antara mereka. Makanya Nabi SAW kemudian bersabda, man waliya man amaral muslimina syai'an, siapa yang memberikan kekuasaan, jabatan untuk mengatur urusan umat Islam, kemudian terpilihlah seseorang, fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslah lil muslimin, kemudian dia asal comot, asal memilih, kalau bahasa kita sekarang asal mencoblos itu, padahal dia bukan orang yang saleh, apalagi orang yang aslah. Sementara di antara kaum muslimin ada yang aslah, ada yang paling saleh, ada yang terbaik gitu, di antara yang baik. Maka ketika itu terjadi, faqad khanallah wa rasulah wal mu'minin, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada seluruh umat Islam. Jadi jamaah, kalau kita menyerahkan satu jabatan politik ya kepada caleg-caleg politik ya, baik nanti tingkat DPRD sampai DPR RI sampai menteri sampai jadi presiden, kalau ranahnya adalah negara kita demokrasi Republik Indonesia ya, asal memberikan kekuasaan ya, tidak dilihat ada yang lebih saleh, tidak dilihat dari sisi orang yang paling saleh ya, asal memberikan gitu ya. Maka ketika di antara mereka ada yang lebih layak, ada yang lebih aslah, maka orang tersebut telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah dan berkhianat kepada seluruh umat Islam. Bahkan ketika menanggapi hadis ini, kemudian sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, man waliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan lima waddatin aw qarabatin bainahuma. Kemudian Umar bin Khattab itu secara praktek ya, kemudian mempraktekkan hadis ini sampai pada hal yang sangat rinci dan detail. Kata Umar, siapa yang menyerahkan kekuasaan atau memberikan amanah jabatan untuk mengatur urusan umat Islam, kemudian dia memilih seorang pejabat atau seorang penguasa, alasannya bukan karena dia kompeten, punya kemampuan, punya keahlian di situ, tapi karena lima waddatin, karena ada hubungan dekat. Karena ada hubungan dekat, ada mawaddah, ada kasih sayang, au qarabatin, atau karena kekerabatan bainahuma, di antara keduanya. Faqad khanallah wa rasulah, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, wal muslimin, dan berkhianat kepada umat Islam. Jadi kita tidak boleh juga kemudian kita misalkan seorang khalifah ya, kita seorang presiden, kita seorang menteri, kemudian membuat SK atau membuat mandat kekuasaan, ditunjuklah orang yang ada hubungan darah, keluarganya, kerabatnya, atau orang yang dekat dengan dia, lil mawaddah. Ketika orientasinya adalah nepotisme tadi, maka dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada seluruh umat Islam. Jadi itu istilahnya berkhianat gitu. Dan berkhianat ini sekarang kalau kita lihat mudah sekali dijumpai gitu.
Dalam hitungan hari undang-undang bisa dirubah hanya demi kepentingan gitu. Ya. Demi kepentingan, ya. Kepentingan keluarga atau kepentingan sosok, ya. Seseorang, ya. Yang dalam tanda kutip itu ada kedekatan, bukan masalah kompetensinya. Masih banyak di antara kita ini orang-orang yang lebih layak dan lebih patut, lebih pantas untuk diangkat, tetapi karena ada hubungan kekeluargaan, anaknya sendiri atau iparnya sendiri atau ponakannya sendiri, nah itu kemudian dibuatlah putusan-putusan politik, ya, yang tujuannya supaya dia bisa naik, meneruskan atau menggantikan. Itu berkhianat. Dalam hadis ini disebutkan berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin. Bayangkan jamaah, ya, Umar bin Khattab itu seorang khalifah. Beliau itu punya anak, kalau bahasa kita sekarang anak mahkota gitu ya, yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak Umar bin Khattab, tidak hanya sekedar saleh tapi aslah sebenarnya, dan dikenal sebagai orang yang paling perhatian terhadap sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang paling hati-hati dalam masalah fikih. Makanya Abdullah bin Umar itu termasuk fuqaha, ahli fikihnya sahabat. Sampai Umar sendiri kalau ada masalah fikih tanya ke anaknya, saking pahamnya tentang masalah fikih. Walaupun toh demikian itu tidak diwasiati, nak kamu nanti kalau bapak meninggal kamu yang jadi khalifah, tidak ada, ya. Karena Umar memegang hadis ini, itu bentuk pengkhianatan, ya. Karena menunjuk seseorang motivasinya adalah atau motifnya adalah kekeluargaan, ya, karena itu adalah kekeluargaan, atau bahasa politik kita sekarang nepotisme gitu ya. Itu bentuk pengkhianatan. Dan budaya ini dulu jamaah, ya, setelah Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian diganti khalifah-khalifah yang lainnya sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ini cucunya sahabat Umar juga. Ketika menjadi khalifah itu jagat timur barat, ya, bahkan sampai Eropa, ya, Andalusia itu di bawah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Dan putra mahkota kalau bahasa kita sekarang, anaknya Umar bin Abdul Aziz itu ada 17 laki-laki, ya. Jadi ada 17, banyak itu anaknya. Jadi 17 anak laki-lakinya Umar bin Abdul Aziz, belum anak perempuannya. Nah, para sejarawan menyebutkan anak laki-lakinya karena biasanya anak laki-laki itu yang mewarisi tahta. 17 anak laki-lakinya, anak perempuannya tidak disebutkan. Tentu anaknya Umar bin Abdul Aziz enggak 17 saja, lebih daripada itu. Nah, disebutkan yang laki-lakinya ada 17, yang itu yang biasanya kalau dalam bahasa politik akan meneruskan, ya, tahta dari sang ayah. Tetapi tidak bagi Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz ini dalam keadaan sakit yang berat, sakit yang mengantarkannya menuju ajal, dan ajalnya sudah dekat, maka anak-anaknya dikumpulkan. Dikumpulkan itu bukan untuk menurunkan tahta, untuk mewariskan jabatan, tidak. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, kata Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ana lam azlimkum hakkukum alladhi tastahiqunahu kama yastahiqu ghairukum minal muslimin. Saya sebagai seorang ayah dan sekaligus sebagai khalifah, saya tidak menzalimi kalian, wahai anak-anakku semua, dengan tidak mewasiatkan kekuasaan kepada kalian, ya. Hak kalian telah terpenuhi sebagaimana rakyat yang lain juga telah terpenuhi. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab
inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin wa huwa yatawallas salihin, dalam surat Al-A'raf 196. Jadi Umar bin Abdul Aziz kemudian membacakan bahwa dialah Allah kekasih, memberikan kekuasaan bagi orang-orang yang saleh. Allah menjadi pelindung bagi mereka orang-orang yang saleh. Jadi kekuasaan Allah melindungi orang-orang yang saleh itu lebih baik daripada kekuasaan ayahmu sebagai jabatan yang melindungi kalian, ya. Jadi kalau kalian adalah orang-orang yang saleh, pasca ayah meninggal, setelah saya meninggal nanti, kalau kalian adalah orang-orang yang saleh, wa huwa yatawallas salihin, Allah adalah pelindung yang menjamin kehidupan orang-orang yang saleh. Udah cukup, hidup kalian serahkan kepada Allah, bukan urusan ayah. Allah lah yang akan melindungi dan mencukupi kalian kalau kalian orang saleh. Wa imma rajulun ghairu saleh, dan ada kalanya di antara kalian kalau seandainya tidak menjadi anak yang saleh, fala ukhallifu lahu ma yasta'inu bi ala maksiatillah, maka saya tidak meninggalkan jabatan dan harta untuk membantu mereka anak-anak yang enggak saleh supaya tidak maksiat kepada Allah. Ini luar biasa ini Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi Umar tidak mewariskan kekuasaan kepada 17 putra mahkota tadi, ya, putra anak-anaknya tadi. Tetapi yang diwariskan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah adalah kesalehan tadi, internalisasi nilai kesalehan untuk anak-anaknya. Karena Umar bin Abdul Aziz tadi membaca surat Al-A'raf 196 tadi, tidak perlu khawatir, karena kalau anak-anak soleh Allah sendiri yang ngurus mereka, gitu, ya. Sehingga Umar tidak meninggalkan anak-anaknya tadi melebihi 20 dirham. Jadi nggak ada tinggalan Umar itu melebihi 20 dirham, padahal anaknya 20 lebih tadi itu. Bayangkan yang laki-laki 17, belum yang perempuan itu. Sementara harta yang ditinggalkan untuk anak-anak Umar itu hanya berapa dirham tadi? 20 dirham, 20 dirham saja. Itu nggak nyampe dapat 1 dirham anak-anaknya. Padahal khalifah yang kekuasaannya bukan sekedar Indonesia, Amerika saja kalau bahasa sekarang. Itu seluruh dunia yang namanya khilafah zaman itu. Bukan seperti zaman sekarang udah dikapling-kapling negara itu, ya. Seluruh dunia dari timur sampai barat, sampai ke Andalus, Maroko, ya. Itu kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Tapi walaupun toh demikian, kekayaan, daftar harta kekayaan Umar bin Abdul Aziz yang ditinggalkan untuk anak-anaknya itu tidak melebihi berapa tadi? 20 dirham. Banyakkan duit jamaah 20 dirham tak. Sementara anak lakinya ada 17, belum anak perempuannya. Berarti satu anak nggak nyampe dapat 1 dirham. Itu khalifah dunia jamaah, ya. Jadi saking tadi menjaga amanah, karena memang amanah ini pilar utama untuk menegakkan suatu keadilan. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ya, oleh karena itu amanah ini menjadi pilar utama bagi seorang penguasa atau seorang pemimpin. Makanya kita wajib menaati pemimpin yang amanah, ya. Dan Nabi sendiri mengingatkan di akhir zaman banyak pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Ini saya bacakan hadisnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitabnya ada di grup jamaah, ya.
Kitabnya ada di grup ya. Jadi kitabnya ada di grup Masjid Al-Hidayah. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayalikum ba'di ulatun fayalikum albarru bibirrihi wal fajiru bifujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqa al-haq wa sallu wara'ahum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Rawahu Tabrani. Jadi Nabi SAW beliau menubuatkan ya, sayalikum ba'di, sayalikum kelak akan menguasai kalian setelah wafatku. Jadi akan ada penguasa setelah aku wafat, wulatun, para penguasa ya. Fayalikum albarru bibirrihi, maka di antara mereka itu ada yang memang penguasa yang adil, penguasa yang amanah, penguasa yang berbuat kebajikan, albarru bibirrihi, dengan kebajikannya, wal fajiru bifujurihi, demikian juga banyak juga kelak penguasa yang fajir, yang zalim, bifujurihi, dengan kezalimannya. Jadi memang realitas yang dinubuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pasca wafat beliau itu nanti kelak ya akan muncul para pemimpin-pemimpin. Di antara mereka ada yang albar, pemimpin yang adil. Di antara mereka juga ada yang fajir. Akan selalu ada seperti itu. Dari zaman silih berganti itu ya, terkadang ada pemimpin yang adil, ada yang fajir, adil, fajir, begitu seterusnya. Nah, kewajiban kita, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqa al-haq, maka dengarkanlah, taatilah ya terhadap mereka itu. Fi kulli ma wafaqa al-haq, taat dalam perkara yang sesuai dengan kebenaran. Jadi kewajiban kita taat kepada waliul amri, kepada pemerintah, itu adalah taat pada perkara-perkara yang sesuai dengan syariat saja, perkara yang hak, yang benar. Adapun perkara-perkara yang batil yang diperintahkan, kebijakan-kebijakan yang batil, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat, itu tidak wajib ditaati. Nabi memerintahkan wa ati'u fi kulli ma wafaqa al-haq, taati pada perkara, setiap perkara yang sesuai, wafaqa al-haq, sesuai dengan kebenaran. Wa sallu wara'ahum, dan salatlah di belakang mereka. Jadi ini syarat jamaah sekalian. Jadi kalau milih pemimpin, kalau milih presiden, itu pemimpin yang bisa jadi imam di Istiqlal gitu ya, yang pantas jadi imam sholat. Jadi jangan sampai milih pemimpin baca Al-Fatihah aja tidak fasih misalkan ya, khutbah tidak bisa misalkan, nah, itu aib itu. Pilihlah pemimpin yang memang dia bisa memimpin sholat gitu, karena hadisnya adalah wasallu wara'ahum, salatlah di belakang mereka. Artinya memang dulu sejarahnya yang namanya khalifah, yang namanya pemimpin ya, pemimpin negara itu ya sekaligus pemimpin salat begitu. Nah, semakin kesini itu dipisah kepemimpinan salat dengan kepemimpinan negara, karena memang turun standar, semakin rendah kualitas para pemimpin itu, sehingga menyebabkan keterpisahan antara sholat dengan negara. Dulu para khalifah itu imam masjid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu pemimpin negara dan juga pemimpin sholat.
Seperti itu. Makanya Nabi memerintahkan salatlah kalian di belakang mereka, para pemimpin itu. Ya. Salatlah di belakang mereka. Jangan sampai kita dipimpin orang yang nggak biasa salat gitu, atau tidak bisa mengimami salat gitu. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun 2024 kita punya presiden yang bisa khutbah di Istiqlal. Amin. Aminkan dong. Nah, amin. Amin ya. Jadi pemimpin yang tidak hanya memimpin negara tetapi juga bisa memimpin sholat apa? Jumat gitu. Amin. Nah, jadi jangan takut. Sekarang orang ngucapin amin saja dipolitisasi, kan betul ya ini. Jadi pilihlah pemimpin tadi itu yang kalian bisa sholat di belakang mereka, ya, sholat di belakang mereka. Artinya kalau kita menyerahkan kekuasaan kepada orang yang sholat dan menjaga sholat dan memimpin sholat, sudah dipastikan pasti dia adil gitu, pasti dia adil. Kenapa? Karena hubungannya secara vertikal dengan Allah itu terjaga dengan baik. Ditunjukkan dengan apa? Salat. Ya. Kalau dia tidak salat atau belum sempurna salatnya karena tidak memahami rukun syarat-syaratnya, ya, itu untuk jadi adil itu kayaknya berat, ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, adil itu di dalam bahasa fikih siasah, ya, itu adil itu yang pertama dia harus muslim, yang kedua dia harus balik, yang ketiga dia harus berakal, akil balik. Nah, yang keempat dia tidak fasik. Nah ini, yang keempat dia tidak fasik. Ya, fasik itu artinya al-khuruj anit ta'ah. Dia tidak keluar dari ketaatan kepada Allah. Artinya dia tidak melanggar syariat lah. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Terhadap Al-Quran dia taat patuh kandungan ajarannya. Dia lurus jalannya. Itu orang adil. Kalau dia sudah menyimpang dari rel syariat, keluar dari syariat, keluar dari ketaatan, nah itu fasik namanya. Orang fasik itu cacat keadilannya. Dan yang kelima itu disebut adil itu kalau dia punya muru'ah. Punya muru'ah. Muru'ah itu apa? Orang yang punya marwah diri, ya. Punya dan menjaga marwah dirinya. Makanya muru'ah itu artinya orang yang punya etika syar'i dan punya etika urfi. Etika syar'i, dia menjaga adab-adab syariat, ya, menjaga adab-adab syariat, ya, dan juga menjaga adab-adab urfi. Urfi itu artinya adat istiadat lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi bukan sekedar dia menghidupkan syariat, tapi juga menghidupkan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Budaya kesopanan misalkan, budaya kepantasan, ya. Jadi kalau seandainya dia makan, misalkan dia makan baca bismillah, itu syariat, ya. Makan pakai tangan kanan, itu syariat, ya. Demikian juga dia menjaga budaya lokal, urfi, secara uruf, ya. Artinya misalkan dia menghidupkan budaya makanan-makanan lokal misalkan, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, dia pelihara. Makanya itu disebut muru'ah, disebut muru'ah. Jadi orang akan adil itu kalau dia muslim, akil balik, tidak fasik, dan dia punya muru'ah. Dia punya muru'ah, ya, punya muru'ah, punya marwah diri, ya, punya harga diri dan punya jati diri. Itu namanya muru'ah. Kalau pemimpin sudah nggak punya muru'ah, nggak punya harga diri, nggak punya jati diri, nggak punya kehormatan diri, ya,
itu melanggar kode etik ya. Ya sebagaimana kemarin kita lihat ya, bagaimana selevel ketua MK ya hilang muruahnya tadi hanya gara-gara kepentingan keluarga atau hanya kepentingan pragmatis politis ya. Makanya dipecat dari ketua MK karena memang itu melanggar berat itu kode etik seorang hakim misalkan ya. Membuat putusan-putusan yang janggal, tukang becak pun bisa membaca gitu. Apalagi sarjana-sarjana hukum ya. Itu masalah muruah ya, dan masalah keadilan itu ya. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fa in ahsanu falakum walahum. Kalau pemimpin itu berbuat baik, berbuat ihsan, falakum, maka kebaikan, keadilan pemimpin itu akan mendatangkan maslahat bagi kalian, walahum, dan maslahat bagi mereka. Wa in asa'u, dan sebaliknya kalau pemimpin itu adalah buruk kebijakannya, perilakunya, falakum wa alaihim. Jadi ketika kalian sudah bisa menyaring, itu tidak akan berpengaruh kepada kalian, wa alaihim, tetapi itu menambah buruk kepada mereka, para pemimpin tersebut ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah timbal balik ya. Jadi jadilah pemimpin yang adil, kemudian di sisi lain kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpinnya ya. Kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpinnya. Maka oleh karena itu ketika terjadi timbal balik tadi antara pemimpin yang adil dan rakyat yang taat, maka terjadilah suasana kepemimpinan yang harmonis ya. Keadilan yang ditegakkan, kesejahteraan yang diberikan. Makanya surat An-Nisa 58-59 itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi ini kewajiban, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum ya. Ulil amri itu maknanya dua, orang yang punya urusan, orang yang punya urusan negara yaitu pemerintah, dan juga orang yang punya urusan agama yaitu ulama. Makanya ulil amri itu maknanya dua ya. Ulil amri dari sisi pemerintah dan ulil amri dari sisi ulama. Dua-duanya wajib ditaati ya. Dua-duanya wajib ditaati. Nah, ini ayat politik ini turun jamaah. Ayat politik ini turun ya. Di tengah-tengah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika berbicara tentang masalah kekuasaan tadi. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada ulil amri ya. Makanya di dalam Islam itu tidak boleh memberontak ya. Di dalam Islam itu tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama pemerintah itu tidak melarang sholat. Nah, ini hadisnya riwayat Muslim ya. Nabi SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Khiyaru a'immatikum, sebaik-baiknya pemimpin kalian, alladzina adalah orang-orang tuhibbunahum, tuhibbuna yang kalian mencintai, hum kepada mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka para pemimpin mencintai kalian. Wa yuhibbunakum. Jadi ini ciri pemimpin yang adil itu dicintai rakyatnya. Itu khiyaru a'immatikum, dicintai rakyatnya. Jadi rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Nah, ciri yang kedua, kalian mendoakan untuk mereka para pemimpin, wa yusalluna, dan mereka para pemimpin mendoakan alaikum kepada kalian, atas kalian. Jadi ini timbal balik.
ciri pemimpin yang adil itu jamaah dicintai rakyatnya. Demikian juga pemimpin mencintai rakyat. Terus indikator yang kedua, rakyat mendoakan para pemimpinnya dan pemimpin juga mendoakan rakyatnya. Kalau terjadi suasana politik yang seperti itu politik yang sangat harmonis, itu keadilan merata berarti. Ya, tidak terjadi kesenjangan. Makanya dulu Umar bin Khattab sampai sumpah, kalau seandainya ada himar, ada keledai mati di zaman Umar, kata Umar ini sebagai khalifah, wallahi sayus'alu Umar, demi Allah nanti Umar akan ditanya oleh Allah tentang khimar yang mati tadi. Lah khimar apa kaitannya? Khimar enggak masuk dalam apa kategori rakyat kalau bahasa kita sekarang. Kalau seandainya ada khimar keledai mati sampai Umar bersumpah, itu tanggung jawab Umar. Umar akan ditanya. Nah ini keadilan, sampai urusan keledai diurus sama sahabat Umar. Apalagi urusan perut rakyat ya. Nah dalam biografi sahabat Umar yang sangat masyhur, Umar sampai menggendong sekarung gandum, digendong, digotong, diantar langsung ke rumah seorang janda yang ditinggal mati suaminya karena jihad fisabilillah, dan anaknya kelaparan, yang dimasak adalah batu dan tidak akan pernah matang namanya batu. Kemudian Umar mendengar digotong sendiri itu satu karung gandum itu, diantar ke rumahnya, dimasakkan, disuapin itu anak-anaknya sampai kekenyangan. Itu sahabat Umar. Bahkan Umar pernah ketika di malam hari ya, itu Umar itu jarang tidur kalau malam hari, ronda ya. Pernah terjadi satu kabar yang sampai ke telinga sahabat Umar bahwa di pasar terjadi kegaduhan ya. Ada kabar pencuri, ada maling ya. Maka kata Umar kepada gubernur Mekah waktu itu, disamperin ya, didatangi ke rumahnya karena dia penguasa daerahnya. Nah sementara sahabat yang punya tanggung jawab daerah pasar tadi itu sedang sholat, apa yang dikatakan Umar? Asri, dipercepat sholatnya ya, karena ada perkara yang lebih penting katanya. Jadi ini bagaimana kecerdasan Umar memahami fiqhul aulawiyat. Dari sisi fikih, orang sholat sunnah itu ya boleh lama-lama, tetapi kalau ada yang lebih wajib ngurusi rakyat, dipercepat lebih baik ya. Ini bagaimana kecerdasan Umar bin Khattab waktu itu yang sangat luar biasa ya, sehingga dicintai rakyatnya ya. Demikian juga Umar bin Abdul Aziz, cucunya juga sama. Dikisahkan tentang seorang penggembala. Selama Umar bin Abdul Aziz memerintah menjadi khalifah itu, para penggembala kambing itu merasa aman. Jadi saking berkahnya keadilan jamaah, kambing-kambing yang dikembalakan itu aman gitu dari serigala-serigala. Nah suatu ketika kambing yang biasa dilepas di malam hari itu tiba-tiba ada 1-2 yang hilang dimakan serigala. Dia kaget, loh biasanya nggak seperti ini, biasanya aman kok, ini ada kambing yang hilang, ada apa ini? Kemudian ditanyakan, ternyata Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Jadi setelah Umar meninggal itu serigala pun berulah itu. Tapi selama Umar bin Abdul Aziz berkuasa itu serigala nggak berani berulah. Ini luar biasa, itu berkah keadilan ya. Jadi berkah keadilan itu sangat luar biasa jamaah. Makanya saking berkahnya keadilan tadi, rakyat mencintai kalian wahai pemimpin, pemimpin juga mencintai rakyatnya. Ini ciri. Sedikit lagi, udah habis waktunya ya, ditutup hadisnya ya. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci terhadap mereka dan mereka pemimpin benci pada kalian.
wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka para pemimpin dan mereka pemimpin melaknat kalian. Timbal baliknya itu laknat melaknat, ya. Itu seburu-burunya pemimpin. Nah sahabat bertanya, kalau qulna ya Rasulullah falanunabidhuhum inda dzalik, kalau seandainya pemimpinnya itu zalim seperti itu, boleh nggak kami memberontak? Qala la, jangan. Ma'aqamu fikum as-shalah, selama mereka para pemimpin masih mengizinkan masjid-masjid dipakai sholat. Selama sholat nggak dilarang. Ma'aqamu fikum as-shalah, ya. Kecuali kalau masjid sudah nggak boleh dipakai sholat, boleh memberontak, ya. Tapi selama masjid itu tidak dilarang dipakai sholat, kaum muslimin tetap wajib taat walaupun masih ada celah kekurangan dari seorang pemimpin. Kecuali tadi kalau pemimpinnya sudah saking zalimnya itu, zalim di atas kezaliman itu, kalau masjid ditutup atau masjid tidak boleh dipakai azan atau masjid dilarang tidak boleh dipakai sholat, maka memberontak boleh di saat itu, ya. Itu jamaah sekalian, karena waktunya sudah habis, ya. Baru 2 hadis yang saya bacakan, maka insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Sebenarnya ada 40 hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini, cuman baru 2 yang kita bacakan. Insya Allah dibacakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Udah adzan, ya? Udah, ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.